Forest Carbon Partnership Facility, yang disingkat dengan FCPF, hadir untuk mendukung negara-negara berkembang dalam upaya mitigasi emisi melalui persiapan menuju implementasi Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation atau REDD+. Kegiatan FCPF di Indonesia dilakukan untuk membantu pembangunan kapasitas dalam memperkuat kesiapan nasional REDD+ dan subnasional provinsi. Dalam program pengurangan emisi berbasis yurisdiksi di Kalimantan Timur bertujuan untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan dengan area hutan seluas 12,7 juta hektar. Saat ini, perhatian terhadap pentingnya ekosistem mangrove sebagai penyimpan karbon yang disebut karbon biru semakin meningkat. Indonesia memiliki potensi sebagai penyimpan karbon biru yang sangat besar, di mana hutan mangrove Indonesia merupakan yang terluas di dunia, yaitu sekitar 22% dari total mangrove di dunia. Dipilihnya Delta Mahakam karena kawasan tersebut merupakan area yang diperhitungkan sebagai lokasi implementasi program pengurangan emisi FCPF. Kawasan Delta Mahakam di Kalimantan Timur merupakan kawasan hutan mangrove terbesar di Indonesia yang terdiri dari kurang lebih 92 pulau yang membentuk delta. Dan terbentuknya delta diakibatkan adanya endapan di muara Sungai Mahakam dengan Selat Makassar. Sebagian besar penyebab kerusakan hutan mangrove di Delta Mahakam adalah dari akibat konversi mangrove menjadi tambak budidaya udang maupun ikan. Sejak 2006 hingga 2016, kegiatan budidaya perairan tambak merupakan salah satu kegiatan penyebab deforestasi sebesar 1% atau seluas 11.046 hektar dari 51% luas hutan yang terdeforestasi di Kalimantan Timur. Namun berdasarkan hasil kajian dan interpretasi citra satelit dari banyak penelitian dan juga data dari Rencana Pengelolaan KPHP Delta Mahakam tahun 2016, dapat dipastikan bahwa lebih dari 50% kawasan Delta Mahakam telah mengalami deforestasi serius. Berkembanglah salah satu perangkat implementasi REDD+ Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Sistem Perlindungan Dampak Sosial dan Lingkungan yang dikenal dengan SIS atau Sistem Informasi Safeguards. Safeguard sendiri digunakan sebagai mekanisme penyelesaian maupun pencegahan konflik sosial, lingkungan, dan masalah lain yang muncul bersamaan dengan kebijakan proyek maupun program sehingga tidak merugikan manusia dan lingkungan. Mengingat sangat pentingnya hutan mangrove akan fungsi ekologis dan ekonomis di kawasan Delta Mahakam, maka perlu dilakukan kegiatan rehabilitasi lahan yang dikombinasikan dengan budaya tambak ramah lingkungan atau Wanamina. Dalam pengelolaan tambak pola Wanamina di kawasan Delta Mahakam di tingkat tapak telah dilaksanakan oleh beberapa lembaga pemerintah, perusahaan swasta, dan lembaga swadaya masyarakat. Diperlukan serangkaian penelitian dan analisis serta strategi kerangka pengaman sosial dan lingkungan dalam kawasan Delta Mahakam untuk pengembangan tambak Wanamina yang optimal untuk mendukung produksi perikanan sekaligus mendukung program penurunan emisi. Metode yang dilakukan dalam menemukan strategi kerangka pengaman safeguards adalah pengumpulan data informasi primer melalui diskusi kelompok terarah atau focus group discussion, wawancara survei, dan observasi terhadap responden dan objek di lokasi tambak. Sedangkan data sekunder dilakukan melalui pengumpulan studi dokumen dan literatur terkait dengan pemangku kepentingan dan tata kelola KPHP Delta Mahakam. Lokasi kegiatan program penurunan emisi dan tambak ramah lingkungan di kawasan Delta Mahakam dilaksanakan pada bulan April hingga bulan Oktober di Kecamatan Anggana, Kecamatan Muara Badak, dan Kecamatan Muara Jawa. Setelah melakukan pendataan informasi primer, dilanjutkan kegiatan observasi vegetasi mangrove dalam tambak sekaligus memperkenalkan tambak ramah lingkungan kepada pembudidaya tambak. Persentase persepsi pembudidaya tambak terhadap penanaman vegetasi mangrove dalam tambak di Kecamatan Anggana, Kecamatan Muara Badak, dan Kecamatan Muara Jawa mendapatkan hasil responden setuju. Kegiatan program penurunan emisi di kawasan Delta Mahakam dapat menekan dampak negatif ekosistem hutan mangrove dan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan dan sumber daya hayati yang berada di dalamnya, sehingga terwujudnya tambak yang ramah lingkungan.